Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Listeners, pastinya untuk Anda yang bergabung pagi hari ini sudah kenal ya berbagai macam marketplace yang mungkin menjadi tempat Anda belanja gitu. Tapi kalau dari sisi pebisnis mungkin ini adalah tempat yang mudah dan pastinya tidak repot gitu ya, karena nggak harus punya toko fisik, tapi Anda bisa berbisnis gitu ya dengan menjualkan barang-barang Anda secara online. Kira-kira bagaimana strateginya supaya kita bisa sukses di dunia marketplace? Karena kita tahu sekarang banyak sekali pebisnis-pebisnis yang masuk ke ranah marketplace. So, penting sekali untuk kita mengetahui strateginya seperti apa. Pagi hari ini kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita dalam Smart Business Talk. Dan pastinya kami sapa dulu untuk Anda yang mendengarkan pagi hari ini, menyimak ataupun menonton. Selamat pagi. Semoga dalam kondisi yang sehat ya, semua listeners. Kita kembali di pagi hari ini jam 7 sampai dengan jam 8. Hari ini kita akan mendapatkan 8 strategi dahsyat gitu ya. Dari Mbahnya Dahsyat, ada bagaimana kita bisa mempunyai strategi yang tepat dalam berbisnis di dunia marketplace. Langsung saja kita sapa Mbak Dahsyat kita, Pak Tung Desem Waddingin. Selamat pagi, Pak Tung. Selamat pagi yang penuh semangat, sehat kuat, penuh gairah pagi, siang, sore, dan malam. Yes. Untuk smart listener seluruh jagat raya, yes. Dan juga untuk Instagram saya yang live nih, yes. Oke. Patung juga sedang melaksanakan live Instagram, jadi untuk kalian yang mungkin ingin nonton juga boleh. Kami juga melakukan live streaming di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Oke, ngomongin tentang marketplace ini seru banget Pak Tung ya, karena ini menjadi hot-hotnya. Ada beberapa marketplace, bahkan ada juga sosmed yang ini nyerempet-nyerempet ke marketplace yang lagi viral juga gitu ya. Tapi Pak Tung mungkin boleh share sedikit nggak sih sebenarnya perkembangan marketplace di Indonesia gitu ya, dari sisi bisnisnya itu seperti apa gambarannya? Apakah memang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan setelah pandemi COVID-19 atau seperti apa? Pak Tung, silakan. Ya, tentu saja pada waktu COVID itu, waduh jangan tanya tuh, yang namanya jualan-jualan melalui marketplace itu jadi top marko top, jos marko jos. Jadi karena orang nggak berani keluar atau bahkan dilarang keluar, terpaksa mau nggak mau ya beli di marketplace. Itu ada kosmetik yang meledak, terus kemudian bahkan pada waktu pandemi itu baru jualan 1 bulan berapa 200 juta bisa 2 miliar langsung gitu ya. Yang terakhir ini malah 40 miliar sekali jualan. Itu kan jadi seru gitu ya. Cuman kalau strateginya mau disempurnakan tentu saja bisa. Selalu ingat kalimat ini ya. Ruangan terbesar di alam semesta adalah ruangan untuk meningkatkan diri dan meningkatkan manfaat diri. Nah, jadi wah keren jualan. Terus tapi balik lagi apa yang perlu ditindaklanjutin? Itu sebetulnya baru front end-nya gitu ya. Jadi kalau bisa berkelanjutan tentu saja akan jauh lebih bagus nih. Nah, jadi kalau ada 8 cara, bisa 9, bisa 10, terserah, bebas merdeka, Anda sampaikan saja. Tapi ini based dari satu pengalaman. Kalau Anda cek itu ada satu orang ikut seminar saya, tapi dia sendiri sukses luar biasa, bahkan megang host untuk www.dahsyat.com. Nah, itu website saya, itu yang megang. Ini ada, dulu saya kenal masih muda, sekarang jualan mulai dari celana jeans, voucher hotel, terus kemudian jadi bumbu dapur, terus kemudian bahan-bahan roti. Wah, itu kalau Anda di Shopee, yang jualan paling banyak itu apa sih? Yuk, yang jualan di Shopee yang paling banyak, yang membernya, yang reviewnya banyak, sudah review ya, bintang 5 ada 400.000 lebih. Itu yang review bintang 5. Ya. Di atas 400.000. Nah, kalau di atas 400.000 itu berarti kira-kira Anda percaya nggak sama orang ini? Percaya dong. 1.000 gila toh. Jualan terbanyak di Shopee apa enggak, top marko top. Nah, coba cek itu Anda. Itu ada namanya Susan Dewi loh. Namanya aja seru banget, Susan Dewi. Oke. Itu ya. Itu adalah tentang jadi bahan-bahan roti, bahan-bahan masakan gitu ya. Nah, jual keju, jualan susu, jualan macam-macam. Nah, sekarang begini, jadi nomor satunya itu yang setelah saya pelajarin, kemudian saya wawancara, beliaunya saya undang gitu, karena masih kategori murid juga, karena dari muda ikut seminar-seminar, itu dia dari muda itu sudah jualan online itu dahsyat luar biasa. Jadi kalau Anda cek misalnya buah merah, itu yang dari Papua itu, nanti 1-10 dari website itu
ya dia, padahal dia tidak punya toko. Oke. Tinggal di Kota Malang, tapi waduh jadi raja jualan di marketplace gitu. Wow. Dan itu sejak dulu, no. Jadi buah merah itu mendadak, biasanya dia bisa jadi makelar untuk jualan buah merah dari Papua lagi ngetop-ngetopnya. Kemarin vitamin D lagi meledak gitu ya, vitamin D pada waktu COVID, wah dia juga booming vitamin D-nya dahsyat luar biasa. Tapi dia jualan so many toko-toko yang luar biasa. Nah, ini cara mengembangkan kalau versinya dari Suan Dewi, nanti saya tambahin dari ala Tung Desem Waringin juga. Nomor satunya itu adalah punya infrastruktur yang baik. Oke. Jadi Anda ini kalau Anda tidak pernah membuat satu host di servernya di tempat yang baik, infrastruktur websitenya harus tempat yang bagus. Jadi, kalau orang ngeklik terus kemudian mohon maaf kami lemot, nah ya celaka orangnya udah mau Kabur duluan ya Patung. kabur duluan. Jadi hostnya jadi banyak yang gratisan. Kalau gratisan bahaya. Ya. Karena nanti iklan kondom, iklan macam-macam. Macam ya. Nah, jadi kalau gratisan ya repot ya sudah. Kalau Anda niat jualan ya bayar gitu ya. Ada 1 juta setiap 1 bulan ya itulah ongkos nyewa kaflingnya. Jadi kaflingnya bagus, infrastrukturnya bagus. Jadi infrastruktur websitenya, server webnya harus yang kuat, yang jos, yang cepat gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda harus punya istilahnya host sendiri, rumah sendiri atau website sendiri. Karena begini, kalau Anda misalnya kita jualan, coba perhatikan, Anda jualan di Tokopedia, jualan di Shopee, jualan di Lazada, jualan di Blibli, jualan di apapun gitu ya. Begitu Anda mau keluar ataupun searching sesuatu hal, kira-kira saingan Anda nempel Anda nggak? Wah, banyak banget tuh. Nah, misalnya saya kemarin lagi cari pancing begitu ya, wah ini lagi hobi mancing gitu ya. Yes. Yang pancing itu jebret, langsung wah tawarin alat-alat pancing begitu banyaknya. Jadi lagi hobi pingpong itu mau beli apa, oh ya langsung jadi yang sejenis nempel dan Anda bersaing. Jadi sebetulnya kalau boleh ngomong marketplace itu bukan toko Anda, toko bersama tuh. Toko bersama ya, betul. Dan ternyata di toko seperti ini tidak ada loyalitas ya, kecuali Anda perang harga gitu ya. Kalau barangnya kecuali barang Anda unik. Nah, tapi balik lagi Anda di marketplace Anda jualan apa? Kalau barang unik masih aman. Maksudnya masih aman itu jadi tidak bersaing dengan yang orang lain. Tapi kalau the only one Anda yang kalau bukan the only one, kalau banyak orang yang jualan barang yang sejenis, wah itu sudahlah. Jadi revolution dalam arti bunuh-bunuhan ya, berdarah-darah, merah-merah semua, benjut. Tapi kalau misalnya itu, makanya Anda butuh rumah sendiri. Jadi butuh website sendiri, butuh rumah sendiri yang nantinya mereka akan menjadi di tempat Anda, gitu ya. Nah, jadi dan host ini tentu saja sudah dibuat. Kalau Anda pergi ke detik.com, tuh atasnya ada rotasi, ada kita juga sama buatnya 36 produk Anda dan jasanya. Terus kemudian tentu saja di website tadi ada testimoni-testimoni yang menarik tentang produk dan jasa yang Anda tawarkan. Nah, kemudian kita tahan dulu Patung untuk poin ketiga. Kita sampai punya host sendiri ya ataupun rumah sendiri. Nanti kita akan sambung lagi kira-kira apa lagi nih yang harus dimiliki untuk kita yang ingin berbisnis di dunia marketplace. Kita tahan dulu Patung untuk soal-soal juga ingin bertanya, ingin sharing, mungkin juga menjalani bisnis di marketplace, silakan ya, boleh sharing pagi hari ini di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami juga sudah ada nih beberapa masuk. Jadi nanti kami akan bacakan. Tetaplah bersama kami dalam Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waringin. Oke, listeners, menyambung perbincangan pagi hari ini ada 8 cara untuk kita berbisnis di dunia marketplace supaya sukses ya. Dan pastinya kami tunggu juga respon Anda pagi hari ini baik di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube di Radio Smart FM. Ada sapaan Pak Tung, semua listeners, sehat-sehat semua. Yes, terima kasih Pak Kukuh. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat. Terlebih lagi, dalam berbisnis juga harus sehat. Nah, tadi kita sudah masuk ke poin yang kedua ya Pak Tung. Yang pertama harus punya infrastruktur yang baik. Yang kedua harus punya host sendiri ataupun rumah sendiri. Walaupun mungkin toko fisiknya nggak ada gitu ya, tapi lahan untuk berbisnisnya juga harus punya sendiri. Next, yang ketiga, ada apa? Patung, silakan. Ya, jadi websitenya dibuat bagus, dibuat cepat, terus kemudian bagusnya itu apa? Ada rotasi-rotasinya, ada testimoninya gitu ya. Ini sudah saya catat ini. Terus kemudian
jumlah bintang dari produk yang terjual itu kita masukkan lagi, kiriman foto dan video customer yang puas gitu. Jadi dan tentu saja di setiap video atau gambar yang Anda jual itu misalnya jadi keuntungannya apa, manfaatnya apa. Nah, itu sangat-sangat penting. Nah, kemudian yang ketiga, Anda itu jadi building trust. Jadi building trust penting. Kalau Anda pertama kali jualan di marketplace, orang kan lihat toh, ini jual berapa? Kayak kemarin, saya beli kelinting-kelinting pancing. Kelinting-kelinting pancing. Itu belum ada yang beli. Tapi karena istilahnya paling dekat di Tangerang, dari yang aja jauh-jauh, kalau saya dekat di Tangerang, yang langitnya abu-abu ini, ya. Tapi saya baru sharing loh, pada waktu di sini kan saya live di Instagram juga. Lah saya sharing apa? Kalau kita ternyata mau bersih udaranya gampang kok. Itu apa yang terjadi? DPRD ataupun anggota pemerintah, wali kota, syaratnya boleh terpilih kembali, itu polusi udaranya sekian. Tidak boleh dipilih, mesti bersih. Karena saya sibuk nyalain mobil kayak, nyalain PLTU, nyalain pabrik-pabrik, actionnya gak ono ya. Lagi kan nggak ngerti. Banyak kan actionnya, nyalakan doang. Ya. Tindakan hukumnya jelas, dikasih undang-undang yang jelas, peraturan pemerintah daerah jelas. Jadi cerobong asap diambil, cerobong asapnya dikasih aluran, kemudian dialirkan sendiri mobil, kasih cerobong asap masukkan ke mobil lagi, mati dan ya mati juga. Ikut membuat polusi juga andil ngaku. Tapi kembali lagi, itu salah satu solusi kreatif untuk bahwa pemerintah ini bertanggung jawab. Jadi jangan cuma itu doang. Salah actionnya, nah susun kami akan buat undang-undang seperti begini. Jadi pabrikan, jadi kasih para ahlinya dikumpulkan. Oke ya. Balik. Yang ketiga, building trust. Kalau Anda jualan pertama kali di Shopee, jualan pertama kali di Tokopedia, di marketplace yang lain, nah kalau ya pertama kali bisa jadi Anda beli sendiri atau teman-temannya beli sendiri, di review, nah itu kan jadi ada satu ongkos. Oh belinya tuh nggak ada yang beli, atau satu reviewnya jelek lagi bintang 1. Kemarin saya terpaksa, mohon maaf, nggak seneng hati, bukan ya gini, terpaksa ngasih review jelek supaya orang tidak ikut-ikutan beli di sana. Ya karena dikirim barangnya ngawur gitu ya. Jadi jelas-jelas misalnya kacamata, kan saya nembak ikan juga gitu ya, pakai kacamata Polaris gitu ya. Saya beli Polaris. Jelas-jelas saya beli 2 minta hitam sama minta biru, dikirimnya 2 kuning. Ya. Oke. Masih lumayan, masih kacamata. Saya beli kelinting kalau dipancing keluar kelinting ya gitu. Keluarnya itu dikasih kotak-kotak kecil gini, nggak mudeng, saya itu salah kirim. Jadi salah kirim, dan ketika saya komplain jadi nggak ditanggepin, dan pada waktu itu kan biasanya kan bisa minta di cancel karena salah barang kan gitu ya. Tapi pada waktu itu lagi apa tuh? Lagi booming, lagi kena diskon apa 8 bulan 8. Oh iya, tanggal kembar ya. Tanggal kembar lagi diskon itu, jadi websitenya hang, komplain nggak bisa sampai lewat, jadi dianggap sudah. Ya I am so sorry yang kasih review kurang bagus ya karena Anda nggak bisa dipercaya kirim barang apa, yang dikirim apa ya, ini jadi bisa dipercaya. Nah, bisa dipercaya ini Anda awalnya kasih testimoni orang-orang sendiri yang beli deh. Nah, kan gitu toh? Bisa dipercaya. Nah, ini ada tahapnya. Jadi supaya Anda bisa dipercaya, Anda ini yang berikutnya. Yang berikutnya 1, 2, 3 bisa dipercaya toh. Nomor 1 testimoni Anda bisa buatlah dari ini. Tapi supaya bisa dipercaya sungguh-sungguh, jadi bukan hanya buatan dari teman-teman sendiri yang memberikan review gitu ya. Yang keempat, Anda mempunyai satu yang namanya speed. Nah, untuk speed ini membuat orang puas. Tentu saja bukan hanya speed. Tapi balik lagi, selain speed, yang kelima adalah service level agreement. Nah, maksudnya speed ini bisa dicapai salah satunya dengan service level agreement. Tapi service level agreement juga sama kayak tadi, jangan pesan kacamata hitam keluarnya kuning, darling gitu ya. Jangan pesan kelinting keluarnya opo, nggak tahu aluminium potongan kecil-kecil itu wes jangan tobat tenan itu loh ya. Ya kasih videonya saya pada waktu buka. Nah, jadi tapi dalam hal ini jadi Anda jadi speed itu very important. Kemudian service level agreement. Nah, Anda fokus kepada yang jual yang murah-murah lebih dahulu. Langsung mahal, orang kadang tidak percaya.
Oh. Ini saya beberapa kali nih. Jadi kalau di marketplace masih lumayan. Saya beli di Instagram, ini sudah 2 kali nih. Nggak dikirim barangnya. Dan nggak ngerti komplainnya di mana. Oke, ya, 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 Kalau ya. di Tokopedia di Shopee masih bisa komplain kan gitu ya. Ya, tapi di Instagram nih saya bingung nih, komplainnya di mana nih? Jadi orang iklan ke tempat saya, terus kemudian saya bayar, Mhm. alat mandi air dingin saya sebenarnya showernya air dingin, tapi ada alat plang gitu ya, Oke. nyemplung-plung. Beli bayar 3 juta gak dikirim. Ya. Waduh, oke. Terus komplainnya di mana bingung nih carinya, di mana Instagram ya gak bisa komplain. Tapi Betul. balik lagi begini Bapak Ibu. Aha. Jadi setelah Anda punya infrastruktur yang baik, kemudian punya website sendiri yang di mana ada rotasinya, ada testimoninya, ada apanya. Yang ketiga, ketika Anda masuk di marketplace, Anda tunjukkan bisa dipercaya dengan cara bagaimana? Dengan cara bagaimana? Marketplace. Nah, Apa tuh? yang ketiga nih, yang Aha. ketiga cara bagaimana gitu ya. Jadi Yes. yang ketiga adalah jadi ada testimoni-testimoni, jadi Anda buat yang beli Anda sendiri, jadi bukan yang beli 0, yang beli 1, 2, ya beli 15 itu sudah ya beli saudaranya sendiri semua gitu ya. Yes. Bapak kasih review yang bagus dulu supaya orang percaya. Yang keempat, benar-benar bisa dipercaya. Speed. Mhm. Speed, maunya speed itu ya hari ini kirim, sore datang, itu kan menyenangkan gitu ya. Terus kemudian maksimum 1 hari. Nah ini ya standarnya Susan Dewi itu seperti itu. Kalau dalam kota harus hari ini sampai. Maksimum kalau pesannya malam, besok pagi-pagi sudah sampai. Mhm. Speednya luar biasa. Nah terus kemudian, nah yang supaya bisa mencapai speed, yang kelima itu ada namanya service level agreement. Oke. Kalau sampai ada komplain, ya jual seperti apa? Ada reward and punishment-nya. Dan barang-barang disiapkan dengan cara sistematis. Dan bahkan service level agreement kalau di Susan Dewi itu sampai ada yang namanya ISO-nya. ISO. Ya, Wow. internasional standarnya juga sudah ada. Jadi Iya. toko di ini ada ISO-nya. Jadi service level agreement itu di-agree dengan karyawan kalau begini dapat. Dan tentu saja untuk SLA atau service level agreement karyawan itu ada sistem bonusnya, ada reward punishment-nya dan ada monitoringnya. Mhm. Jadi begitu terima order ceplek, jadi satu orang begitu terima order dia harus menangani sampai ngirim. Barangnya sudah disiapkan, maunya siapkan. Lama-lama tahu kok yang beli 1 banyak, no, atau yang beli 2 paling banyak. No. Jadi sudah disiapkan. Jadi sudah pre-packagingnya sudah siap. Jadi tinggal print, langsung plek, tempel, langsung kirim. Oke. Jadi kelima service level agreement-nya bahkan sampai ISO itu yang luar biasa. Nah kemudian setelah mulai laris dan dapat review yang banyak, yang kelima ini, Mhm. oh yang Yang keenam. keenam itu, yang Ya. keenam itu barang yang dijual yang murah-murah dulu. Dan Oke, yang murah dulu. jadi jangan yang mahal-mahal, ada yang murah. Jadi toko Anda dibangun dengan yang murah-murah dulu, Oke. ya. Jadi dengan yang murah ini, maka ya Anda mau bakar duit boleh, tapi Anda istilahnya jual yang murah dulu deh. Mhm. Dijual yang murah-murah, jadi sehingga orang dengan damainya. Atau kalau barangnya sama, ya Anda memberikan margin yang begitu tipisnya, atau jual pekpok dulu, jual pekpok. Jual pekpok itu supaya Anda menguji tadi, dapat testimoni, dapat bintang, dapat apa. Oke, Mhm. ini ya, ada 8 cara. Nomor satunya apa? Infrastruktur yang baik. Ya, jadi Ya. servernya jadi ditaruh di host yang Betul. bayar, jangan gratisan nanti kena iklan kondom, iklan macam-macam. Yang kedua, punya Ada website host sendiri. ya. Nah, ini nanti Betul. kita akan kenapa harus punya website sendiri ya. Kemudian yang Aha. ketiga, Building trust ya, Pak Tok. interest caranya bagaimana? Ya beli saudara-saudara sendiri dulu lah. Jangan Oh. 015 yang beli saudara semua, tapi reviewnya bintang 5 semua kan sudah oke ya. Yes. Kemudian yang keempat, The speed. speed. Nah, speednya itu utamakan jadi benar-benar menjadi satu standar Anda speed. Mhm. Kemudian yang kelima ada service level agreement-nya. Level agreement salah satunya speed. Tapi SLA itu juga tadi barangnya harus tepat dan kemudian nah ini. Yang keenam jual yang Murah-murah dulu. murah dulu. Jadi Anda menguji lihat. Nah, jadi akibatnya yang review jadi banyak nggak? Banyak dong pasti, karena Banyak. murah ya. Wah ini bagus, tepat gini. Wah ya murah, barangnya berkualitas, barangnya tepat. Wah ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh lah ini setelah Anda murah. Aha. Setelah Anda murah. Oke. Yang ketujuh, apa yang dilakukan? Anda cari begitu dengan review yang sudah banyak, Aha. bintang 5, bintang 5, bintang 5, Anda pergi ke pabrikan atau ke distributor yang utama dan cari barang yang murah lagi. Oke. Cari Setelah yang dapat murah review lagi. kan gini loh, saya ada nggak barang kamu yang mau diobral?
Oke. Kalau mau diobral, serahkan daku. Nah, ada nggak yang ada paketan, paket promo, beli satu dapat dua, beli dua Ya. dapat tiga, terus ada paketan, beli ini dapat bonus ini. Nah, jadi fokus kepada yang paketan untuk membesarkan jenis bisnis Anda, yang usahanya. Mhm. Nah, yang ketujuh. Yang kedelapan, ini. Nah, pada waktu sudah dikirim, Oke. nah ini, masukkan ke kebun binatang Anda. Kebun binatang apa? Nanti tahan ya Patung ya. Anda dulu, ya silakan. Oke, tahan dulu. Kebun binatang apa sih yang dimaksud oleh Patung? Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini dan kami juga masih menunggu respon Anda, small listeners. Masih membahas tentang 8 cara ya untuk kita berbisnis di marketplace supaya lebih sukses lagi. Kita akan kembali selain satu ini, masih kami tunggu respon Anda di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami, atau juga boleh komen-komen di Instagram Patung ya. Jadi kita akan kembali selain satu ini, tetaplah bersama kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Oke, small listeners, kita sambung lagi perbincangan pada pagi hari ini, bicara tentang 8 cara untuk kita bisa sukses ya di dunia marketplace dan mengembangkan bisnisnya. Dan kembali lagi, small listeners, tadi kita sudah membahas 8 ya. Ada tadi yang pertama infrastruktur yang baik, punya host sendiri, building trust, terus juga ada speed, ada service level agreement, ada jual barang yang murah dulu, terus juga cari distributor ataupun pabrikan yang lebih murah lagi, yang punya promo-promo, dan yang nomor 8 tadi masih agak menggantung gitu ya dari Pak Tung. Jadi kita sapa lagi Pak Tung, halo, selamat pagi. Pagi-pagi. Oke. Nah, gimana tuh tadi nomor gimana tadi nomor 8 Pak Tung? Ada ngomongin tentang kebun binatang, gimana maksudnya tuh? Mungkin boleh diulang lagi poin Kebun 8. binatang ini tadi ya, pada waktu Anda kirim, itu berikan voucher. Nah, maksudnya berikan voucher supaya orang mau ke website Anda supaya jadi member Anda, ngono ya. Jadi karena begini, kalau orang itu tidak mempunyai kebun binatang sendiri pada waktu dikirim, oke ya tadi 8 ya, tapi ya ini jadi banyak. Masukkan kebun binatang sendiri itu jadi Anda punya website sendiri toh. Jadi punya membership sendiri toh, bahkan kalau bisa punya aplikasi sendiri toh. Mana orang bisa masuk ke toko Anda toh. Jadi yang kedua tadi kan Anda harus punya website sendiri atau punya host, Anda punya tempat, istilahnya toko Anda sendiri toh, dibuat dengan profesional gitu ya, dan orang datang ke tempat Anda. Nah terus kemudian begitu masuk kebun binatang caranya gimana? Begitu kiriman barang, kan Anda kasih nomor telepon, kemudian kasih apakah Anda ini dikasih voucher untuk belanja tambahan lagi supaya orang masuk ke tempat Anda supaya jadi member. Ini voucher belanja 500.000, voucher ini Anda bisa belanjakan di toko kami. Lu kita rugi dong kalau ngasih voucher 500.000. Enggak lah, 500.000 voucher diskon. Jadi dia beli 1 juta, beli voucher 500.000. Kalau beli 100.000, beli ini misalnya diskon 50%. Untuk menarik awal, itu kan biaya iklan untuk membuat orang bisa mau masuk ke kandang Anda. Iya. Ya. Jadi di kemudian hari bila pesan begini, dan sekali lagi begini, itu 8-nya. Nah ini ada tambah lagi nih, 9. Itu kalau sudah apa? Sebetulnya tadi masukkan tadi yang kiriman cepat tadi itu tentu saja bagaimana untuk membuat orang kiriman cepat itu masuk ke yang nomor berapa tadi supaya kirimannya cepat tadi. Speed ya nomor 4 Pak Tung. Nah speed, kalau mau speed itu salah satunya ketika Anda sudah besar Anda bisa push lagi supaya orang-orang bisa masuk ke jadi apa pengiriman yang cepat sampai ngantornya di tempat Anda. Kalau kiriman Anda sudah ribuan setiap hari, sudah orangnya yang punya pengantaran suruh ngantor di tempat Anda. Kalau yang di Malang ini dia tidak mau memilih satu yang namanya pengantaran yang harus Surabaya. Jadi yang next day harus yang dari Malang sudah ada pesawatnya, terus langsung masuk dan ngantornya di tempatnya dia. Jadi diadu para pengantaran ini. Jadi ya perusahaan pengantaran kan luar biasa sekarang banyak ya dibuat kan. Terus kemudian yang ke-8 tadi untuk membuat di kebun binatang Anda sendiri. Ini perhatikan teman-teman semua. Jadi Anda adakan satu yang namanya gini. Saya pernah beli di satu yang namanya di Tokopedia di mana-mana. Itu setelah beli ketika saya tidak beli lagi, tidak pernah dihubungin. Ini saya tanya Kak Audrey, pernah nggak beli di toko dan kemudian tidak pernah dihubungin lagi? Pernah banget, banyak malah. Semua tuh kelihatannya tidak ada rata-rata ya. Saya beli makanan kura-kura gitu ya. Oke. Sudah rutin loh.
Saya belinya rutin, jadi seminggu sekali beli, bahkan cari beli. Satu hari saya tidak beli lagi, nggak pernah dicari itu. Nggak pernah. Wah. Jadi inilah kalau Anda di marketplace, kemudian biasanya kan Anda kalau orang sudah tidak beli lagi, padahal dia rutin, bisa jadi beli di toko Toko sebelah. lain, betul. Oh sudah ganti kan gitu ya, atau orangnya sudah game point ya mungkin tidak beli. Ya. Tapi balik lagi ke gini, mestinya ada satu sistem untuk menghubungin kembali. Nah ini kembangkan, kayak saya di laundry, saya kembangkan terus sistem ini. Jadi orang kalau tidak nyuci dalam waktu 1 bulan, ya mungkin lewat kan gitu ya, orang dari kota lain bisa jadi. Tapi ya kita kontak lagi. 1 minggu lagi tidak dikontak, kontak lagi. Jadi intinya ada yang kontak lagi supaya orang datang. Nah kalau orang tadi sudah mau masuk ke kebun binatang Anda, nganalisa ini akan jauh lebih gampang. Kalau orang ini jadi member jauh lebih gampang, kan gitu ya. Tapi kalau enggak, Anda harus punya program tambahan yang nempel di marketplace Anda supaya bisa, oh ini orang pesan terakhir kapan dan tidak pesan lagi apa, dan bisa dihubungin secara otomatis. Hari ini yang namanya artificial intelligence itu begitu luar biasanya, sungguh sayang kalau kita tidak menggunakan. Ya. Minimal artificial intelligence yang membuat program komputer yang membantu menganalisa supaya orangnya bisa dijualin lagi. Jadi kalau sudah di kebun binatang Anda, sudah jadi member Anda, sudah masuk di website Anda, terus kemudian sudah masuk di aplikasi Anda, wah itu nganalisanya akan jauh lebih mudah. Jadi yang jurus ke-8 untuk membuat orang ngandang ini tadi, satu voucher tambahan, kan gitu ya. Dengan voucher tambahan, mereka akan dengan senang hati ikut jadi member untuk masuk di website Anda, atau masuk di aplikasi Anda untuk belanja di kebun binatang yang sudah Anda ciptakan sendiri, bukan kebun binatangnya orang lain. Yes. Kalau Anda Tokopedia, ya kebun binatangnya Tokopedia. Shopee, ya Shopee. Lazada, ya Lazada. Mereka kebun binatangnya mereka, bukan kebun binatang Anda. Ya, jadi akan ditawarin. Ini plus minus seperti ini. Semoga, ayo, 8 ini semoga bermanfaat nih. Yes, ini ada pertanyaan Pak Tung. Mungkin Pak Tung boleh bantu jawab pertanyaan dari Pak Kuku Kusrilo ya. Kalau untuk prospek digitalisasi di bidang kesehatan ataupun telefarmasi dan telemedicine untuk saat ini dan masa depan mungkin di dunia marketplace gimana nih Pak Tung? Karena kan sekarang ada juga ya beberapa aplikasi yang juga bisa berobat langsung gitu kan, ada apa ya, added value-nya gitu di dunia marketplace-nya sendiri. Ini gimana Pak Tung melihatnya? Halo dok, no dok, and dok, pokoknya segala macam itu kan bisa konsultasi ke dokternya juga. Begini, kalau di marketplace balik lagi. Jadi marketplace itu sebenarnya adalah ujung tombak di awal, ya. Anda harus ada yang something yang membuat orang percaya dulu. Masih ingat ada testimonialnya dibuat dulu ya silahkan gitu ya. Perhatikan speednya. Terus ya lumayan ini. Kalau saya pribadi pengalaman beli di Tokopedia ya tadi walaupun sempat pada waktu mau komplain nggak bisa hang terus itu lagi terganggu. Jadi servernya kali terganggu karena lagi hari kembar gitu ya. Jadi mau komplain nggak bisa, mau ini nggak bisa. Wah, jangan akhirnya lewat ya terpaksa ngasih review yang kurang bagus karena nggak bisa minta duit balik. Ya. Kalau di Instagram saya nggak tahu nih, ada teman-teman yang tahu nih kalau di Instagram beli terus komplainnya di mana nih kalau barang nggak dikirim. Di TikTok, ya, kalau Anda beli nggak dikirim komplainnya di TikToknya ada tempatnya. Nah, ya ini masih goblok ini udah ya. Jadi, tapi balik lagi ya. Jadi teman-teman, nih perhatikan di kemudian hari, kalau Anda mau beli dan kemudian ini saya bahas nih di buku saya Sales Magic. Yeah. Oh ya, sekali lagi ya terima kasih teman-teman yang sudah pesan gratis kok gitu ya. Betul. Tinggal bayar ongkos kirim sama handling fee 68.000 kalau yang di Pulau Jawa, yang di luar Pulau Jawa ada lagi kosnya. Nanti dijualnya 258.000 karena 258 halaman ini hardcover. Nah, di sini saya bahas tentang bagaimana menggunakan ngehack otak menggunakan artificial intelligence untuk jualan online. Oke. Nah, ya. Jualan online termasuk di marketplace kayak tadi misalnya Anda jualan alat-alat kesehatan. Pertanyaannya, orang beli ke tempat Anda itu pada dasarnya begini loh. Percaya perlu dan pengen, betul toh? Yes. Nah, orang tahu ya tentu saja orang beli karena TM dan tadi toh 3P. Karena tahu dulu. Nah, kalau sudah tahu caranya tahu, mungkin Anda something yang viral kayak tadi. Wow, ada video-video yang viral melalui sosial media atau melalui marketplace yang model TikTok, model apa, oke, viral. Very nice. Anda meng-create something yang viral. Alat-alat kesehatan Anda, alat itu kan cuma bagian dari membuat dari istilahnya, gini loh, Anda jualan bor. Apakah Anda jualan bor?
Enggak, Anda jualan lubang, darling. Nah, asal jualan kesehatan atau obat kesehatan, Anda jualan apa sih? Kecantikan, jualan before and after-nya, jadi sangat-sangat jelas. Yang dibuat sampai menjadi viral. Lah kalau saran saya, gini yang menarik. Jadi ini jurusnya enggak enak, tapi ya silahkan. Kalau produknya itu memang betul-betul produk Anda pribadi, dengarkan baik-baik. Ini akan ada terjadi sales magic. Orang beli itu karena percaya, karena perlu, karena pengen. Ya. Nah, percaya Anda jualan testimoni, Anda jualan history, Anda jualan bukti, Anda jualan garansi, Anda jualan prestasi gitu ya. Jadi itu Anda supaya orang percaya terhadap Anda. Tapi balik lagi, perlu Anda jualan masalah. Kalau Anda before ini, Anda jerawat tidak sembuh-sembuh dengan pakai alat kami. Anda jualan apa? Pakai ini. Alat saya tidak tahu gitu ya. Nah, tapi balik lagi, ada yang menarik. Anda bisa menggunakan marketplace. Kalau produk Anda unik, contohnya, Anda di Tokopedia, di Shopee, di Lazada, Anda jual dengan harga mahal. Yes. Kayak tadi saya misalnya, saya di toko buku ini 258.000. No. Anda harus ke toko buku, 258.000. Tapi Anda beli dalam rangka pre-launching ini, 68.000. Sebetulnya bukunya gratis, Anda tinggal bayar ongkir sama handling fee. 68.000, buku 258 halaman. Lah ini ongkos cetaknya aja wis piro gitu loh ya. Sama ongkos kirimnya. Bisa tombok-tombok, bisa begini. Nah, tapi balik lagi itu tadi, Anda bisa jual di marketplace dengan harga cukup tinggi, tapi pada waktu Anda viralkan di TikTok atau di mana, Anda bisa bahwa ini kamu masuk ke website kami, tapi website kan sudah menunjukkan dipercaya atau masuk ke dijualnya murah, 258 jadi 68.000. Ya. Jadi sebutkan atau disubsidi oleh TikTok. Lah kan TikTok subsidi iklannya, dia ngiklankan. Begitu ramai semakin happy lagi. Tapi intinya salah satu magic itu terjadi karena orang kepingin. Orang kepingin itu apa sih? Karena mendapatkan peluang. Oh, dapatkan diskon yang besar. Betul? Yes. Karena ada limit. No limit, nothing happen. Nah, ini kita ada limit dulu hari Merdeka Belajar 17 Agustus. Tapi sebagai ini untuk saat ini juga yang Anda pesan Anda masih bisa 68.000. Padahal sudah ditutup di 31 Agustus kan gitu ya. Pemesanan untuk buku gratis hanya bayar ongkir dan handling fee-nya ini kan gitu ya. Nah, caranya gimana? Ada yang nanya ini. Yaitu di 0813 kali 63873. 08111 081-nya 3 kali 63873. Nah, perhatikan. Pengen timbul karena orang merasa dapat peluang. Apalagi kalau khususnya wanita ini. Nah, saya tidak tahu Kak Audrey ini termasuk wanita bukan? Oh ya belum enggak nih. Ini mulai sara, suku, agama, ras, dan anatomi. Hanya Anatomi. Nah, biasanya wanita, itu pada waktu laki juga ada sih, tapi wanita lebih banyak, yang emotional buying. Yes, betul. Pengen itu ya jadi pengen, membuat pengen. Kalau perlu kan jualan masalah, maka dia perlu. Kalau pengen, kadang nggak perlu dibeli. Loh kok bisa kalau nggak perlu dibeli? Ini saya bahas di sini. Karena Bapak Ibu, karena ada peluang. Harganya lebih murah, terus kemudian atau dapat diskon tambahan, atau dapat paket, terus kemudian tadi, ini tentu saja Anda percaya, kalau nggak percaya kan nggak mau beli. Nah, tapi balik lagi ke satu yang namanya perbandingan harga tadi. Kalau barang, produk, dan jasa Anda itu hanya unik untuk Anda sendiri, Anda tetap jualan di Shopee, Anda tetap jualan di Tokopedia dengan harga yang mahal pada waktu Anda ngiklan di TikTok. Nah, ini di Shopee 258. Kami di sini mendapatkan subsidi dan mendapatkan diskon. Jadi kesempatan ini tentu saja ada tes before and after kan begitu ya. Ada yang viral, tapi baru dijualin dengan harga yang sangat murah. 68.000 ya itu akan membuat magic happen. Ini loh di Tokopedia, di Shopee di harga di sini. Istilahnya topi data ini ya harga nakut-nakutin. Ya. Ini dilakukan oleh banyak orang yang luar biasa. Guru-guru saya Anthony Robbins jualan buku sama aja gitu ya. Jualan buku di Amazon dijualnya berapa? $19 atau apa? Terus kemudian dia jualan buku di Instagram gitu ya. Di videonya dia, di website-nya dia dengan harga diiklankan ya dengan harga berapa? Ongkos kirim aja $9. Lah sama nih saya juga sama toko buku 258.000. Yang mau beli sana silahkan. Tapi kalau di dalam pre-launch ini tadi Anda 68.000. Itu jadi boleh dikata ya handling fee aja sama ongkir aja gitu ya. Yes. Jadi yang mau dapat insight boleh langsung beli buku Sales Magic karena kemarin juga udah banyak banget yang tanya gitu ya, yang tanya ke Smart FM untuk membeli buku Sales Magic. Nanti kita akan bahas lagi Pak Tung. Ini ada pertanyaan tentang COD. Kalau di marketplace sebelah mungkin banyak ya konsep COD. Itu luar biasa loh. Entah ada yang nanya Pak Syarifuddin Rahmat.
Pak, saya sudah transfer tapi bukunya belum datang, Pak, udah 1 bulan. Betul, itu tadi yang saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih sudah pesan begitu banyaknya sampai percetakannya pingsan, sampai kita datengin Oh, percetakannya ditungguin, giniin. Wah, ya ini namanya sales magic. Sekali lagi ya, teman-teman. Jadi pengirimannya sudah mulai dikirim nih. Kita sudah mulai kirim tiap hari berapa ratus, terus. Pokoknya cetak jadi langsung kita kirim, cetak jadi langsung kita kirim, cetak jadi langsung kirim gitu ya. Buku baru atau lama cetakan baru, ini buku baru. ya. Jadi buku baru ini, buku baru fresh from the open, baru jadi ini ya. Nah, Oke. Ya, jadi bersabar ya yang belum. ya karena buku baru. Jadi sabar-sabar untuk Anda yang belum mendapatkan giliran untuk pengiriman buku ini. Nanti kita akan sambung Smart Business Talk setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Wadingin. Oke, menyambung lagi perbincangan kita pagi hari ini, Smart Listeners. Langsung saja, Patung tadi Audrey sudah sedikit spoiler gitu ya. Ada pertanyaan tentang COD yang juga ini sangat-sangat menjadi pilihan terbaik juga nih untuk Smart Listeners dalam berbelanja di marketplace. Dari Pak Pramudia di Malang, gimana caranya mengedukasi customer, Patung, dalam pembayaran barang di marketplace tidak menggunakan COD? Karena ini ternyata mengganggu cash flow bisnisnya dan juga kadang kan orang suka iseng ya, dibuka dulu, dibongkar, terus habis itu nggak mau dibayar gitu ya. Ini gimana nih Patung tentang konsep COD ini? Silakan. Semuanya ya, orang mau minta sumbangan, itu bisa sungkan, bisa begini. Orang mau jualan, orang mau menawarkan produk dan jasa, apapun Anda. Jadi, apa nilai tambahnya kalau orang tidak COD? Kan gitu toh. Oke. Bagi yang bayar di depan dapat diskon sekian. Bagi yang bayar di depan dapat bonus sekian. Ditulis di sana. Dan kalau COD nggak dapat, I am so sorry. Jadi Anda memberikan satu penawaran lebih untuk orang yang bayar di depan. Jadi yang paling populer bayaran pakai apa? No, pakai OVO, pakai GoPay, pakai apa? Nah, terus kemudian jadi sebab semua pembayaran yang bukan COD, Anda akan mendapatkan tambahan bonus ini. Jadi berikan satu tambahan bonus. Jadi itu kan sama toh. Kalau di dalam dunia bisnis itu biasanya kan gini, bayarnya pay later, pay later. Betul. Maksudnya nyicil kak, bayarnya belakangan, itu betul-betul mengganggu cash flow. Iya. Anak-anak saya banyak sekali yang mengganggu cash flow. Contoh pada waktu laundry gitu ya. Laundry itu kita pesan mesin, itu kita danain, bayangin. Jadi saking yang distributornya itu kekurangan cash flow, kita taruh 2 miliar. Supaya dia pesan mesin dulu. Nanti kita pesan, dipotong lagi, kita genapin 2 miliar. Terus kemudian orang yang beli mesin dari kita, bayarnya ketika mesinnya sudah datang, sudah operasional baru bayar. Ternyata ya cilaka no. Cash flow kita melet-melet no. Yang pesan banyak ya kita tobiat-tobiat no. The Daily Wash Laundromat kan sudah 196 cabang sekarang no. Minggu ini mungkin kita 4 lagi jadi 200. Wow. Oke. Jadi, nah itu kita cash flow-nya mumet. Apa yang kita lakukan? Loh ya sekarang nggak bisa. Kita kan sendiri yang membuat aturan. Jadi kita aturannya kita buat sendiri. Anda bayar begini. Dan kalau Anda sangat berat ya Anda tidak terima COD, nanti ya mungkin bisa kalah bersaing, bisa. Tapi kenapa tidak? Anda ya fokus yang Anda bisa dulu deh, enggak usah ngotot yang Anda enggak mampu. Jadi kita akhirnya enggak mau jadi yang distributor, Anda kalau enggak saya beli mesin di tempat yang lain aja. Ngapain kami naruh Anda 2 miliar no. Jadi ya, kita beli mesin yang lain, Anda mau ya utang Anda yang modal supaya kita enggak berat di 2 miliarnya untuk naruh di tempat beli mesin. Sedangkan untuk orang yang ini kita pilih customer-nya yang kalau Anda mau buka franchise The Daily Wash Laundromat TDWL, ya Anda begitu deal bayar dulu separuh 50%. Nah, waktu kita pesan barang ya kita malah minta termin kepada yang punya mesin gitu ya, jadi mengatur cash flow. Contoh Wakuliner saya ini lagi booming luar biasa. Jadi catering B2B, itu cash flow-nya meling mundring enggak karu-karuan. Karena di dunia yang namanya catering itu butuh modal besar karena perusahaan-perusahaan yang catering dengan kita itu bayarnya biasanya mundur, termin. Yes, ya. Nah, apa yang kita lakukan? Ya ternyata dapur-dapur tidak mau termin, jadi kita yang nombokin dulu. Dapur kita bayar, sedangkan kita terima pembayaran. Kan masalah cash flow toh? Betul. Masalah cash flow. Bagaimana memecahkan masalah cash flow? Ya Anda boleh kok nomor 1 cari investor lagi. Di tempat kami ada tambahan investor dari AKR itu Pak Arianto, terima kasih.
Adikusumo jadi ikut jadi part of the shareholder, ya itu berarti dapat semua uang kita masukkan untuk tambahan cash flow, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita tentu saja cari tidak semua yang namanya marginnya yang lebih tinggi, karena kalau cash flow-nya kita bayarin dulu kan marginnya yang lebih tinggi yang kita jual. Betul. Nah, berikutnya kita mulai membuat satu paket yang namanya kalau orang bayar di depan minimal DP dulu dapat tambah diskon sekian. Nah, kan gitu toh, ada programnya. Berikutnya program apa? Dari distributornya. Jadi maksudnya dari dapur-dapurnya siapa yang istilahnya bayarnya juga bisa termin. Kalau bayarnya termin, Anda cukup mampu, kami utamakan. Kami jual di halaman-halaman di depan. Oke. Jadi dan kemudian di marketing baru kita memberikan satu penawaran. Kalau yang sudah lama-lama itu ya ada yang kita tawarin, tapi yang baru-baru kita tawarin apa? Bayar di depan. Bagi Anda yang bayar di depan atau DP atau yang nyicil, jadi bukan nanti setelah 2 bulan baru blok bayar, setelah 2 bulan baru blok bayar. Wah, itu cash flow-nya kita pingsan. Tapi Anda DP dulu, DP dulu. Kita biasakan DP dulu. Nah, karena kita kan harus milih customer toh. Yes. Karena kita punya kelebihan itu 15.000 items. Jadi kalau Anda catering di tempat saya, Anda sehari makan 3 kali dengan menu yang berbeda sampai 5 tahun tidak ketemu menu yang sama. Jadi tidak bisa bosan. Dan kita speed-nya very good. Sepanjang sejauh kita sampai hari ini itu tidak pernah terlambat. Jadi on time-nya luar biasa. On time garansinya. Jadi mau makan siang, cateringnya telat, wah ya kan marah-marah kan gitu ya. Dan kita dokter gizinya dan ISO juga. Nah, gitu ya. Standar internasionalnya. Yes. Oke. Ya pasti perbincangan kita seru banget karena ini menjadi satu pembelajaran juga untuk kita yang ingin mengembangkan bisnis di dunia marketplace ya. Jadi jangan asal-asal aja gitu jual bisnis ataupun barang Anda gitu ya, ataupun jasa Anda di dunia marketplace, tapi ternyata ada strategi-strategi yang bisa membuat bisnis Anda berkembang. So, Patung mungkin boleh dirangkumkan kira-kira apa saja yang menjadi highlight gitu ya untuk kita bisa mengembangkan bisnis di marketplace yang kita tahu saingannya sangat-sangat ketat. So, kayaknya kita harus mulai gitu ya untuk men-set dari dasar dulu sehingga kita bisa kembangkan dengan baik ke depannya. Silakan, Pak. Ingat 8 nomor 1 apa? Jadi punya servernya atau ditaruh infrastrukturnya yang bagus, yang bayar, jangan yang gratisan kan gitu ya. Kemudian yang kedua punya website sendiri, punya rumah sendiri. Jadi Anda jadi punya host sendiri dan dibuat dengan bagus. Ada 36 yang dirotasi di atasnya penjualan, ada testimoninya, ada bintang-bintangnya yang sudah Anda dapatkan, begitu ada video-video yang menunjukkan bahwa website Anda ini bisa dipercaya. Yang ketiga memang menunjukkan bisa dipercaya. Caranya gimana kalau Anda di marketplace? Ya 15-20 orang yang beli, teman-teman sendiri dulu deh. Ya kan, jadi perlu itu ya nomor 3 bisa dipercaya tadi. Jadi supaya bisa percaya, ada yang beli dulu, jangan kosongan. Kalau kosongan nanti orang tidak tertarik. Kemudian yang keempat bagaimana? Speed. Jadi utamakan speed. Speed itu tek kirim. Kemudian berikutnya yang ke-5, Anda SLA, Service Level Agreement dengan karyawannya. Supaya salah satunya speed-nya. Tapi bukannya speed, barangnya juga tepat yang dikirim, packaging-nya juga bagus. Nah, itu ada. Jadi benar-benar, dan untuk meningkatkan speed, kalau Anda sudah mulai banyak, yang bagian pengantaran suruh buka kantor di tempat Anda kan gitu ya. Dan standarnya itu loh, kalau dalam kota ya sehari sampai. Ya enggak, besoknya sampai kan gitu ya. Jadi hari ini sampai atau besoknya sampai. Nah, terus kemudian berikutnya tadi yang ke berapa nih sudah? Sudah yang ke-6. Jual barang yang murah dulu, Pak Tung. Nah, yang ke-6 jual barang yang murah. Nah, maksudnya apa jual barang yang murah? Caranya bagaimana jual barang murah? Sama tadi, begitu Anda pertama kali yang murah-murah dulu, orang sudah trust, kemudian Anda pihak yang pergi ke toko pergi ke toko, ke distributor, ke perusahaan, ke pabrikan yang jualan paketan, yang jualan diskon, yang jualan murah. Jadi toko Anda semakin populer untuk murah. Oke? Nah, yang ke-7 apa tadi? Yang ke-7 ada distributor, cari distributor atau pabrikan yang lebih murah atau ada. Nah, itu jadi yang ke-7 membuat Anda semakin barang-barang Anda semakin banyak. Betul kan? Sudah saya sebutkan. Yang ke-8 bawa ke kebun binatang Anda sendiri. Jadi orang disuruh apply aplikasi Anda, orang disuruh masuk ke website Anda, orang suruh jadi member Anda, di mana orangnya bisa dianalisa dan bisa dihubungin. Dan caranya bagaimana? Tadi begitu datang kiriman ya, masuk kasih voucher supaya beli lagi. Untuk ke website Anda atau ke aplikasi Anda.
atau ke nomor handphone Anda, disuruh nyatet kan gitu ya. Dan karena sudah di kebun binatang Anda sendiri, kebun binatangnya dirawat, jadi di WA-in, dikasih tip, dikasih begini, kemudian dikasih diskon lagi, dikasih apa supaya orangnya langsung ke website Anda. Ya. Nah, tadi masih ingat kalau dibandingkan dengan marketplace, kalau produk Anda unik, marketplace adalah something yang basa-basi saja dulu, harga tinggi tidak apa-apa kalau laku. Nah, kemudian Anda jual di TikTok, masukin ke website Anda, masukin ke kebun binatang Anda dengan harga yang lebih murah. Aha, oke. Itu dia 8 cara small listeners untuk kita bisa mengembangkan bisnis di dunia marketplace yang kita tahu juga perkembangannya sangat pesat di Indonesia. Mungkin karena habit setelah pandemi juga ya Pak Tung ya. Jadi kita lebih aktif gitu berbelanja secara online untuk Anda yang berbisnis di dunia marketplace atau mungkin lagi pikir-pikir kayaknya ini menjadi pembelajaran yang tepat gitu Anda mendengarkan Smart Business Talk pagi hari ini. Terima kasih Pak Tung insight-nya pagi hari ini. Sukses untuk aktivitas hari ini ya. Yes. Oke, dan juga small listeners terima kasih yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf apabila ada respon yang belum sempat terbaca. Dikarenakan waktu ya, keterbatasan waktu, kita nggak bisa respon semuanya, tapi semoga 2 minggu lagi kita bisa bacakan beberapa respon yang sudah masuk. Jangan lupa buku Sales Magic, di mana kontaknya Pak Tung? Ke 0813 kali, 08113 kali, atau 63873. Yuk, tulis dulu, catat, ini kantornya TDW ya. Bukunya gratis, Anda juga bayar handling fee sama ongkir saja. Jadi harusnya 258.000, nanti Anda cek di toko buku lain 258.000. Terus ini untuk awal-awal Anda cukup bayar ongkir sama handling fee. Kalau dalam Pulau Jawa itu 68.000, kalau di luar Pulau Jawa lebih mahal, di luar negeri ya tentu saja lebih mahal gitu ya. Ini balik lagi, ini Sales Magic, buku yang baru jadi fresh from the open. Bagi yang pesan, mohon maaf sabar ya, ini sudah pesan mungkin 30 hari bisa jadi karena tiap hari cetak kirim. Itu ya mohon maaf, ampun itu ya. Karena ya barang gratis ya banyak yang mau 68.000, enggak mau ya bangetan gitu ya. Iya. 081 3 kali, catat ya 08111 081-nya 3 kali, 63873. Oke. Itu dia small listeners 0811116383. Terima kasih Pak Tung, kita ketemu minggu depan. Small listeners juga terima kasih. Kami pamit, saya Audrey Juwana. Tung Desa Waringin, kami berdua mengucapkan salam Dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desem Wadding In. Brought to you by Smart FM Network.